Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 22 Februari 2024. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Diduga terindikasi banyaknya kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024, puluhan relawan Amin berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumatera Utara. Mereka meminta Bawaslu sebagai pengawas bekerja jujur dan adil. Puluhan orang yang merupakan perwakilan dari sejumlah relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara kemarin dengan membawa spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan. Pendemo didominasi kaum ibu menyampaikan aspirasinya. Para relawan menyoroti kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024, mulai dari dugaan keterlibatan ASN hingga menolak hasil quick count yang dinilai sudah dipersiapkan oleh salah satu paslon. Koordinator aksi Saifin Nasibur meminta Bawaslu agar mengawasi real count yang sedang berjalan dan meminta Bawaslu untuk bekerja secara jujur dan adil. Kita hari ini mengawal tim kuasa hukum Amin ya untuk mereka menyampaikan dokumen bukti-bukti kecurangan. Kami berharap Bawaslu bisa respon menanggapi kecurangan-kecurangan yang terjadi khususnya di Sumatera Utara pasca pencoblosan pemilu 2024 kemarin. Ketua Bawaslu Sumut Aswin Lubis mengatakan pihaknya akan tetap menerima aspirasi massa dan akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan. Tetap menampung aspirasi masyarakat karena Bawaslu fungsinya adalah mengawasi pemilu dan itu memang tupoksi yang diamanahkan oleh undang-undang, maka kita harus melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan itu memang hal yang pertama-tama kita lakukan dalam fungsi pencegahan. Puluhan masyarakat di Kecamatan Binjai Utara mendatangi dan berunjuk rasa ke kantor Camat Binjai Utara karena menduga adanya indikasi pelanggaran dalam hasil pemungutan suara. Puluhan masyarakat yang dinominasi ibu-ibu mendatangi kantor PPK Kecamatan Binjai Utara sembari membentengkan hasil kertas salinan C1 hasil yang diduga ada kecurangan. Warga tersebut mempertanyakan hasil C1 caleg DPRD Kabupaten Kota karena berdasarkan data yang diperoleh sangat jelas adanya kecurangan. Menurut salah seorang pengunjuk rasa, Tengku Ibrahim, salinan C1 hasil terdapat penjumlahan suara yang sangat tidak masuk akal, apalagi hasil suara yang tidak valid dengan daftar hadir pemilih. Seperti di TPS 29 Kelurahan Nangka Binjai Utara, Partai Golkar dalam salinan C1 yang didapat seharusnya jumlah total suara 30, tetapi malah dibuat 50. Begitu juga di TPS 005 Jati Makmur, PKS dengan total 31 namun ditulis 41. Tentang proses perhitungan suara dari berbagai TPS yang mengalami kejanggalan sebab hasil C1 salinan dengan C1 plano itu berbeda. Boleh dilihat hari ini ada beberapa TPS di Binjai Utara, ini yang masih kita temukan hasil daripada investigasi kita bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Ratih Widya Astuti yang menanggapi aksi unjuk rasa tersebut menyatakan bahwa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan telah selesai dilaksanakan dan tidak dapat diulang. Jika warga merasa keberatan, dipersilahkan untuk menunggu rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tingkat PPK Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah berlangsung ricuh. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah pria yang diduga berasal dari salah satu partai politik peserta pemilu mengajukan protes kepada petugas PPK Kecamatan Badiri agar membuka kotak suara dan melakukan hitung ulang surat suara.
Pasalnya, masa menduga perolehan suara pemilu di Kecamatan Badiri banyak kecurangan. Bahkan dalam video tersebut terlihat seorang anggota kepolisian Polres Tapteng berusaha menenangkan para pria yang melakukan protes sembari melakukan pengerusakan kursi yang terdapat di dalam ruangan tempat berlangsungnya penghitungan perolehan surat suara. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Wahid Pasaribu menyesalkan terjadinya kericuan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Badiri. Dan kita juga sangat menyesalkan kejadian itu. Kalau memang ada yang perlu disampaikan secara prosedur, kan ada saksi dan juga bagi penyelenggara juga Panwas dan juga PPK pada saat itu yang melaksanakan operasi, mohon memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya kepada pihak yang memberi umpamanya saksi. Iya, pada saksi-saksi diberi. Diduga adanya kecurangan pada saat pemilihan Pilpres 14 Februari 2024 kemarin, 2 TPS yang ada di Kota Medan melakukan pencoblosan ulang. Adapun 2 TPS yang melakukan pencoblosan ulang pemilihan Pilpres berada di TPS 21 Pabrik Tenun Kecamatan Medan Petisah dan TPS 5 Titik Kuning Kecamatan Medan Johor. Sebelumnya Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah menyebutkan bahwa pemungutan surat suara ulang ini menindaklanjuti adanya dugaan masalah yang ada di 2 TPS tersebut. Untuk di TPS 21 ada 37 orang yang diduga bukan warga Kota Medan yang datang untuk memilih surat suara Pilpres. Untuk di TPS 5 Kecamatan Medan Johor sendiri, ada belasan masyarakat yang datang dan membawa C6 diduga milik orang lain dan diizinkan memilih. Namun saat pemilihan yang sebenarnya datang dan hanya menunjukkan KTP juga diperbolehkan untuk memilih. Salah seorang pemilih di TPS 21, Mariadi mengatakan dirinya datang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Mariadi menyebutkan bahwa sebelum datang, dirinya sudah diberikan undangan dari KPU untuk melakukan pemilihan ulang. Mariadi yang kebetulan ingin pergi bekerja sebelumnya sudah meminta izin kepada atasannya untuk melakukan pencoblosan ulang di wilayahnya. Kemarin kan karena ada rusuh ajanya si ibu, ya ada ke orang luar nyucu KTP luar tapi nyucu di sini gitu. Tadi dikasih undangan juga kemarin atau cuma dikasih? Oh dikasih tetap dikasih. Yang nggak ada KTP pakai undangan. Oh, boleh. Itu pas dibagi-bagi undangan. Pak, ini kan milihnya kan hari jam kerja ya, apakah terganggu Pak? Ya terganggu kali lah. Ya ini permisi lah. Kasih lah. Jadi habis ini langsung berangkat kerja. Langsung berangkat kerja ini. Pasca pemilihan umum, Bawaslu Kota Tebing Tinggi masih mengkaji adanya salah satu tempat pemungutan suara di Kota Tebing Tinggi berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Amsal Franky mengatakan TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang berada di TPS 13 Tebing Tinggi Kota. Namun Amsal enggan merinci penyebab pemungutan suara ulang di TPS tersebut dengan alasan masih dilakukan kajian dan pengumpulan potensi akan terjadinya pemungutan suara ulang. Amsal Franky menambahkan umumnya penyebab pemungutan suara ulang dikarenakan kesalahan teknis atau adanya indikasi kecurangan dalam pemilu yang terjadi di TPS, seperti pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali atau penduduk yang tidak memiliki hak pilih namun ikut mencoblos di TPS tersebut. Walaupun adanya potensi terjadinya PSU, Bawaslu tetap akan berkoordinasi ke jajaran dalam penentuan dasar utama dikeluarkannya rekomendasi kepada KPU Tebing Tinggi untuk dilaksanakan pemilihan suara ulang. Kalau untuk PSU di Kota Tebing Tinggi, itu kemungkinan hanya ada 1, tetapi itu juga masih harus melalui kajian saat ini. Itu kita lakukan juga kajian, itu juga kita udah langsung turun ke lapangan, kita langsung cek, langsung cross check segala macam. Itu hanya ada di 1 TPS. TPS berapa? TPS 13 di Tebing Tinggi Kota. Itu permasalahannya yang sampai sekarang ini kita mohon maaf Bang, untuk izin Bang, ini belum bisa untuk kita kasih tahu karena kita masih dalam proses penyelidikan dalam hal ini.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan temukan kotak suara yang tidak terpasang segel atau lokis pada saat pendistribusian balik dari TPS ke kantor PPK Panwascam Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 8 kotak suara yang tidak diberi segel tersebut merupakan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS 8, 20, 22, 24, 27, 28, dan TPS 31 serta TPS 34, wilayah pemilihan perkebunan HTI dan Kelurahan Langga Payung. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil penetapan pemilihan umum. Ketua Panwas Kecamatan Banuaran Hasibuan kemarin menyampaikan, pergerakan kotak suara dari TPS dalam bentuk tidak tersegel dan pengawas merekomendasikan temuan ini kepada pemerintah untuk menghitung ulang rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi ketika pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tanggal 14 Februari kemarin, Panwaslu Kecamatan ada menemukan kejadian atau temuan ya dari kelurahan itu pergerakan dari TPS kotak suara itu dalam keadaan tidak tersegel. Jadi tindak lanjut yang dilakukan oleh pengawas adalah merekomendasikan temuan ini kepada BPK untuk membuka atau menghitung ulang ketika nanti rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sementara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Kanan Hendrik Kurniawan membenarkan bahwa Panwascam telah menyurati pihaknya agar dilakukan perhitungan surat suara ulang. Akibat adanya temuan kotak suara di gudang kelurahan, KPPS kembali membuka kotak untuk memasukkan C salinan yang tertinggal. Untuk surat itu sudah kami terima dengan nomor 00-K/K.00/K/K/08.04/02/2024 tentang rekomendasi penghitungan suara ulang. Temuan dari Panwas apa masalahnya? Temuan dari Panwas bahwasanya setelah sampainya di gudang kelurahan, KPPS kembali memasukkan ataupun membuka kotak dan memasukkan C salinan yang tertinggal. Personil Polres Sergai melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin serta sarapan pagi kepada petugas PPK yang sedang bertugas. Saat ini petugas Panitia Pemilihan Kecamatan bersama PPS tingkat desa fokus dalam pelaksanaan rekapitulasi suara di mana saat ini sedang berlangsung dari tanggal 14 Februari hingga berakhir pada 3 Maret 2024. Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Edward Sidauruk mengatakan hal tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Kapolres Sergai untuk memberikan semangat kepada para petugas PPK dan PPS yang saat ini terus berupaya melakukan proses penghitungan hingga sesuai jadwal yang akan selesai dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan spirit bagi KPU dan jajaran untuk tetap menjalankan tugas dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sedang melaksanakan rapat pleno dan juga memberikan semangat kepada para petugas PPK. Di samping itu juga ada memberikan bantuan makanan dan minuman untuk menyemangati para petugas di PPK. Dan juga dari tim Dokes Polres Sedang Bedagai ada juga melakukan pengecekan kesehatan dan memberikan berupa vitamin sehingga kesehatan para petugas yang melaksanakan rapat pleno dapat tetap menjaga kondisi kesehatan yang prima. Sebanyak 5 panitia pemilihan kecamatan telah mengembalikan logistik pemilu ke gudang KPU Kabupaten Mandailing Natal setelah hasil rekapitulasi perolehan suara diumumkan kepada Bawaslu dan partai politik. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan perhitungan rekapitulasi hasil pemilu, sebanyak 5 PPK telah selesai melakukan rekapitulasi perolehan suara dan sudah mengumumkan hasil rekapitulasi kepada Badan Pengawas Pemilu dan partai politik. Kelima kecamatan tersebut mulai dari PPK Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan Timur, dan Kecamatan Nagejuang. Sedangkan 2 kecamatan lagi masih dalam perjalanan menuju gudang KPU yang dipastikan sampai malam ini juga.
Sementara dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan tersebut disimpan di kantor KPUD Madinah. Dan disimpan di gudang KPU untuk kotak suara. Sedangkan yang disimpan di kantor KPU nanti itu adalah dokumen yang disimpan ataupun ditaruh di kotak, box kotak hasil dari perhitungan ataupun hasil dari rekapitulasi di tingkat kecamatan yang berupa dari hasil semua tingkatan pemilihan. Logistik pemilu yang telah dikembalikan ke gudang dan kantor KPU dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI selama 24 jam dengan mendirikan posko siaga di 2 titik gudang KPU. Saudara, seluruh rumah sakit di Sumatera Utara yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan pasien dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien. Hal tersebut dikatakan PJ Gubernur Sumatera Utara yang diwakili staf ahli Gubernur bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat Suherman pada seminar dan workshop rumah sakitan wilayah Sumatera Utara ke-14 di Hotel Santika, Medan yang diadakan mulai kemarin hingga besok 23 Februari 2024. Lebih lanjut dikatakan menyambut gembira lewat kegiatan ini dan pihaknya berharap Persi Sumut sebagai mitra pemerintah dapat mendukung mengembangkan kebijakan perumah sakitan di Sumatera Utara. Ketua Persi Wilayah Sumatera Utara, Dr. Saiful M. Gultom menyatakan, tema yang dipilih dalam seminar dan workshop rumah sakitan ke-14 adalah kesiapan rumah sakit dalam transformasi kesehatan di era digital. Penyelenggaraan pameran alat kesehatan serta seminar dan workshop ini untuk mendukung kalangan rumah sakit dan anggota Persi Wilayah Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk aspek digitalisasi, serta memperkenalkan sistem elektronik rekam medis, yaitu sistem manajemen generik open source versi 2 dengan membuka stand khusus agar masyarakat perumah sakitan mendapat informasi secara lengkap. Saat ini di Sumatera Utara terdapat 208 rumah sakit, sedangkan anggota Persi Wilayah Sumatera Utara adalah 179 rumah sakit. Dari Medan Hospital Expo, pihaknya berharap bisa mendapatkan informasi tentang alat-alat kesehatan canggih. Harapan kita adalah dengan melaksanakan seminar, ya kan, kemudian workshop, demikian juga ini pameran kesehatan ini. Dalam hal ini insan perumah sakitan dan juga masyarakat paham akan pentingnya itu kesehatan, ya, akan pentingnya itu kesehatan, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi apabila dia sakit ataupun barangkali memelihara kesehatannya, bisa dia datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian juga untuk rumah sakit adalah dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam hal workshop, sehingga rumah sakit itu akan lebih terampil dan mempunyai pengetahuan yang baik untuk melayani masyarakat. Medan Hospital Expo ke-12 tahun ini adalah fasilitas yang mempertemukan penyedia alat-alat kebutuhan rumah sakit dengan konsumen, sekaligus menyediakan informasi produksi teknologi terkini, terutama kalangan perumah sakitan di Medan serta Sumatera Utara. Pameran ini diharapkan juga bisa menjadi pusat pameran alat-alat kesehatan dan kebutuhan rumah sakit di wilayah Indonesia bagian barat, terutama Pulau Sumatera, sehingga masyarakat kesehatan yaitu dokter, perawat, serta praktisi kesehatan dapat mengetahui teknologi dan perkembangan alat kesehatan dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, masyarakat umum dapat mengetahui alat kesehatan yang sederhana dan bisa digunakan sehari-hari di rumah, seperti termometer, tensimeter, dan nebulizer. Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-119 wilayah Korem 03 KS di Kabupaten Karo ditandai dengan penyematan secara simbolis peserta TNI, Polri, dan masyarakat. Forkopimda Kabupaten Karo, perangkat desa, organisasi kepemudaan, pramuka, dan siswa SMA turut hadir pada pembukaan TMMD ke-119 tahun anggaran 2024 wilayah Korem 02 3 KS, Kodim 0205 Tanah Karo, bertempat di Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Tema tahun ini yakni TMMD Dharma Bakti mewujudkan percepatan pembangunan.
Bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Bupati Karo Theophilus Ginting. Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan, serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dandim 0205 TK Letkol Infantri Ahmad Afrian Rangkuti mengatakan, pelaksanaan TMMD dimulai dengan pembangunan fisik, yaitu pembukaan jalan baru Desa Embal-Embal Petarum ke Dusun Payambalang di kawasan perjalangan atau peternakan umum Embal-Embal Nodi dan jembatan, serta drainase atau parit. Sedangkan kegiatan non-fisik diantaranya pembinaan kepada masyarakat, pencegahan stunting, sosialisasi bahaya narkoba, dan lainnya. Kan 150 personil seluruhnya. Selanjutnya dengan dukungan masyarakat ada sekitar 100-an orang, dengan dibantu juga mahasiswa dengan organisasi kepemudaan yang ada khususnya di daerah Laubalang ini. Selanjutnya untuk jalan itu rencananya pembukaan jalan sekitar 2 km, selanjutnya 1 unit jembatan, 500 meter parit dengan 2 km parit pengendalian air. Itu nanti yang akan kita kerjakan selama satu bulan sampai dengan tanggal 30 Maret. Dimulai dari 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Kegiatan TMMD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, serta menumbuhkan kembali semangat kegotong royongan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan memimpin langsung penanaman 15.000 batang pohon mangrove di Pantai Palu Merbau, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang kemarin. Kodam 1 Bukit Barisan bersama Polri dan instansi pemerintah daerah secara serentak di 4 provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Kepri melakukan penanaman pohon mangrove sebagai upaya pelestarian lingkungan dan hutan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan mengatakan penanaman pohon ini bagian dari upaya TNI dalam menyelamatkan alam untuk generasi bangsa. Pemerintah daerah, kepolisian, dan juga seluruh unsur pemerintah dan masyarakat pagi hari ini secara serentak di 4 provinsi menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon. Penanaman pohon yang diselenggarakan sebagai program unggulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, di mana kita mulai melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan alam untuk kepentingan generasi penerus kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Juliani Siregar menuturkan penanaman pohon mangrove ini adalah salah satu dukungan perdagangan karbon di mana mangrove bisa menghasilkan karbon 5 kali lipat. Apalagi program ini juga Pak kedepannya akan mendukung perdagangan karbon Pak, di mana mangrove ini menghasilkan karbon 5 kali lipat daripada pohon yang biasa. Bisa mengikat karbon? Ya, mengikat karbon. Nah, nanti juga akan dunia luar juga akan melirik kita Pak dalam hal perdagangan. Kodam 1 Bukit Barisan juga mengajak anak-anak sekolah untuk kembali menjalankan program budidaya pembibitan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Puluhan guru dari berbagai bidang pendidikan termasuk Kepala Dinas Pendidikan se-Sumatera Utara mengikuti rapat koordinasi pendidikan guna meningkatkan mutu dan daya kreativitas para guru agar berperan sebagai penggerak pendidikan. Peran guru penggerak dibutuhkan karena dipercaya mampu meningkatkan mutu pembelajaran di setiap sekolah serta mampu menjadi penunjang bagi jenjang karir. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Sumut, Joko Ahmad Zulifan mengapresiasi antusiasme para guru di Sumatera Utara dalam mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung selama 2 hari. Diharapkan hasil koordinasi ini nantinya dapat diterapkan di sekolah masing-masing guna menunjang pembelajaran bagi para murid demi meningkatkan mutu pendidikan. Rapat koordinasi di Provinsi Sumatera Utara ini adalah kita dapat bersama-sama berkolaborasi, bergotong royong untuk melaksanakan beberapa program peningkatan
kompetensi baik bagi guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Salah seorang peserta, Teti Muharmi, mengatakan materi yang diberikan selama rapat koordinasi ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tak hanya kepada guru namun juga kepada mitra pendidikan BBPG Sumut. Teti juga berharap kegiatan ini mampu melirik para guru pendidikan anak usia dini yang selama ini sering dilupakan keberadaannya. Padahal guru PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan anak usia dini. Semangat sepertinya Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum PAUD adalah ini kelompok bermain guru yang diakui oleh negara, masih guru yang non formal. Harapan kami semoga guru PAUD yang ada di Sumatera Utara itu disetarakan menjadi guru yang sama dengan guru-guru yang lain, dan BPKP serta BPMP sebagai mitra kami sangat mendukung untuk tentunya kesetaraan guru-guru PAUD yang ada di Sumatera Utara khususnya dan seluruh Indonesia. Kurangnya perhatian orang tua dalam membimbing anak khususnya dalam menumbuhkan minat membaca Al-Quran sangat berpengaruh terhadap sulitnya anak tersebut untuk dapat khatam Al-Quran. Khataman Al-Quran merupakan wujud kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, serta mendoakan kesuksesan siswa dalam menghadapi ujian akhir, SMP Perguruan Ar-Rahman Percut melaksanakan khataman Al-Quran di Masjid Nurul Khomar, Desa Sentis Percut Deli Serdang kemarin. Khataman Al-Quran yang diikuti 121 siswa dan siswi ini diawali dengan pembacaan Al-Ma'ul Husna, surat Ad-Duha, dan diakhiri surat An-Nas. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun dan wajib diikuti bagi siswa kelas 9 yang akan mengikuti ujian akhir sekolah. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Perguruan Al-Ajar Medan, Haji Mahyujar Nasution, mengatakan kendala utama anak sulit untuk menghafal Al-Quran karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua mengarahkan anak mereka untuk mencintai Al-Quran. Untuk itu para orang tua harus cermat memilih sekolah yang tidak saja mengutamakan ilmu dan teknologi, tetapi juga ilmu agama, seperti yang telah diterapkan oleh SMP Ar-Rahman Percut. Membaca, menghafal Al-Quran ini bisa terus kita tingkatkan melalui kegiatan khataman dan sebagainya. Ini untuk mencegah juga dari sikap maupun kebiasaan anak-anak yang terkini yang gandrung dengan bermain gadget dan games. Kami sangat prihatin kalau anak-anak dibiarkan seperti itu. Sementara apa yang kita himbau dan kita tanamkan kepada mereka saat ini ialah agar dapat mencintai dan memuliakan Al-Quran untuk bekal mereka di kemudian hari. Koordinator Agama SMP Ar-Rahman Percut, Abdullah Siregar, mengatakan untuk memotivasi anak didik mencintai Al-Quran, setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, siswa terlebih dahulu diwajibkan membaca Al-Quran dan membuat laporan untuk memastikan mereka juga diwajibkan membaca Al-Quran di rumah. Ini setiap hari kita ulang-ulangi, setiap hari kita baca Al-Quran, pagi, siang, sore, semuanya membaca Al-Quran. Baik itu sebelum sholat, baik dalam pembelajaran, itu semuanya baca Al-Quran. Bahkan untuk khataman Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya sekali setahun, ini sekali sebulan kita adakan dengan tujuan untuk memotivasi anak-anak agar bisa mencintai Al-Quran, sehingga dia mencintai Al-Quran ini bisa menjadi sifatnya sehari-hari Al-Quran ini. Jadi bukan hal yang tabu untuk Al-Quran ini, udah setiap harinya diulang-ulangi, dan itulah cara memotivasi anak-anak, baik itu di sekolah maupun di rumah, udah pasti anak-anak membaca Al-Quran. Karena kita juga mempunyai laporan untuk memastikan anak-anak itu membaca Al-Quran. Jadi itulah cara kami memotivasi anak-anak itu untuk mencintai Al-Quran. Khataman Al-Quran SMP Percut Setuan juga dirangkai dengan peringatan Isra Miraj dengan penceramah Al-Ustadz Haji Muhammad Hasbi Al-Mawardi Lubis. Dalam ceramahnya menyampaikan salah satu yang dapat melahirkan etika moral dalam masyarakat adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran yang pada gilirannya akan melahirkan akhlak dan moral yang berkualitas dalam bermasyarakat. Sementara itu sertifikat khatam Al-Quran dan sertifikat tahfiz 5 juz
diserahkan oleh Ketua Yayasan Perguruan Al-Ajar, Insinyur Hajah Rija Novidan Nasution, didampingi Sekretaris Edukatif dan Ketua LPAI Syamsuddin Nasution dan Kepala SMP Ar-Rahman Percut Zainuddin Hasibuan. Sosialisasi penyelenggaraan event F1 Powerboat tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Bali G tanggal 2 hingga 3 Maret mendapat kritikan dari masyarakat setempat, bahkan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba. Warga kecewa informasi yang diberikan dinilai minim dari pihak panitia atau injurni sehingga kesulitan untuk melibatkan diri dalam memeriahkan event internasional tersebut yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata Danau Toba sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat. Rasa kecewa tersebut disampaikan kepada pihak injurni saat digelarnya sosialisasi tersebut di pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Toba, Bali G pada hari Rabu kemarin. Sosialisasi ini melibatkan Forkopimda Kabupaten Toba, utusan dari Kabupaten sekawasan Danau Toba, masyarakat, dan penggiat pariwisata serta insan pers. Sementara itu, ajang event internasional ini diwacanakan akan dimeriahkan juga dengan side event Lomba Solu-Solu Bolon dan Lomba Aquabike Nasional untuk menambah variasi event, sehingga pengunjung lebih dimanjakan, ditambah akan ada penampilan dari artis ibu kota. Demikian juga terkait pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas belum ada informasi aktual, karena belum adanya kepastian dari pihak panitia atau injurni untuk publikasi pemberitaan yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan pengunjung. Sampai sejauh ini pun Pak, masih banyak koordinasi yang kami lakukan di internal kami juga dan bersama dengan mungkin pihak eksternal. Misalkan untuk Solu Bolon, kami sudah mengirimkan surat-surat, tapi mungkin kan belum tersampaikan nih dengan sempurna ke daerah-daerah yang dituju. Nah, dengan demikian untunglah ada nih sosialisasi ini Pak. Akhirnya kami jadi tahu, oh ternyata informasi itu belum sempurna sampai. Kami harapkan juga bantuan dari Dinas Toba supaya dibukakanlah satu pusat informasi itu. Jadi nanti kepada wartawan, media yang ingin mendapatkan informasi tentang lalu lintas mungkin atau informasi lainnya tentang ini bisa ada di sana seperti itu. Belasan warga melakukan aksi unjuk rasa di PT Multimas Nabati Asahan Batubara. Masa menuntut pihak perusahaan minyak goreng tersebut bertanggung jawab atas limbah yang mencemari sumur warga. Koordinator aksi Muhammad Yusri mengatakan aksi unjuk rasa dipicu kekecewaan warga terhadap pihak perusahaan yang tidak menanggapi keluhan warga. Ada sekitar 75 kepala keluarga di sekitar pabrik PT MNA yang air sumurnya tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena tercemar limbah dari bak penampungan perusahaan. Sebelumnya pihak perusahaan sudah melakukan kesepakatan dengan warga untuk mengganti rugi rumah warga yang terdampak limbah, namun hingga kini belum juga terrealisasi. Ini solidaritas kami untuk bantu masyarakat yang terdampak limbah di sekitar Multimas Kuala Tanjung ini. Ada berapa kakak? Sekitar 75 kakak. Itu limbahnya berupa apa? Air yang mereka warga konsumsi tidak layak dipakai. Jangankan untuk diminum, Bang. Untuk mencuci pakaian, memasak dan mandi itu sudah tidak layak dipakai. Sementara itu, perwakilan perusahaan Rusana Sinaga yang menemui pengunjuk rasa menyebutkan proses ganti rugi rumah warga masih diproses di kantor pusat PT MNA. Pengumpulan data itu sudah dilakukan dan sudah diajukan ke manajemen karena sudah disampaikan juga bahwa pembelian aset itu adalah ranahnya HO dan itu sudah kita sampaikan dari unit ke HO. Nah, prosesnya sekarang itu ada di HO dan sudah disampaikan juga bahwa kalau di HO nanti ada keputusan itu pasti akan disampaikan ke kita akan sampaikan ke warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sipoholon, Tapanuli Utara kemarin menyebabkan banjir setinggi 80 cm lebih yang menggenangi rumah warga persawahan serta bahu jalan. Selain menggenangi persawahan warga serta bahu jalan, akibat banjir yang meluap dari Aek Pagantung, saluran irigasi juga mengalami kerusakan dan jebol hingga air luapan dari saluran irigasi menggenangi persawahan yang sudah ditanami padi.
Hujan deras yang sering terjadi dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir yang juga lebih sering terjadi dan dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat yang mayoritas adalah petani. Menurut Kepala Desa Situmeyang Habinsaran Sahata, Situmeyang pihaknya sedang berupaya untuk mengatasi dan perbaikan jebolnya saluran irigasi air Pagantung serta perbaikan sejumlah titik areal persawahan warga yang masih tergenangi banjir. Dikatakan hari ini telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan alat berat dari dari Pemda Taput. Kepada warga dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi banjir susulan. Sementara itu untuk penanganan lebih lanjut, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam upaya pencegahan banjir seperti normalisasi sungai dan perbaikan saluran irigasi yang sudah rusak dan sudah lama tidak dirawat oleh instansi terkait. Pasca menyantap makanan hajatan pada Senin sore, korban keracunan makanan di Labuan Batu bertambah menjadi 87 orang dari sebelumnya 50 orang. Pasca menyantap makanan pada sebuah hajatan, korban keracunan yang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat bertambah menjadi 87 orang. 37 diantaranya merupakan anak-anak dengan kondisi mengalami mual, muntah, dan diare. Dirut RSUD Rantau Prapat, Dr. Syafril Harahap mengatakan pihaknya melakukan penanganan medis terhadap 87 pasien, 3 diantaranya baru masuk pada Rabu siang. Sementara itu pihaknya masih menunggu hasil laboratorium BP POM Medan untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal tersebut. Pasien yang kami tangani dengan kasus keracunan makanan ini ada sebanyak 87 orang. Terakhir hari ini masih bertambah 3 orang lagi. Kondisi yang sudah kita lakukan penanganan dalam keadaan stabil. Nah, cuman masih ada gejala-gejala yang seperti pasiennya masih mencret-mencret, dan mudah-mudahan 1 hari 2 hari ke depan ini akan semakin membaik. Dari 87 pasien korban keracunan, 14 diantaranya sudah kembali pulih kesehatannya dan diizinkan pulang ke rumah. Komplotan maling berhasil membawa kabur sepeda motor milik driver ojek online di Jalan Gaperta, Gang Encang, Medan kemarin. Sepeda motor ini diparkirkan di di depan teras rumah usai pulang dari ngojek. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas 2 pria memakai kaos hitam dan helm mengendarai sepeda motor dan memantau situasi gang tersebut. Merasa aman dan tidak ada warga yang melintas, 1 pria turun dari sepeda motor dan langsung melancarkan aksinya. Tanpa butuh waktu lama, maling tersebut berhasil merusak kunci sepeda motor yang diduga menggunakan kunci T dan berhasil membawa kabur sepeda motor. Diketahui sepeda motor milik driver ojek online yang hilang ini jenis Matic dengan nomor polisi BK5108 AKQ. Korban bernama Singgi mengatakan pelaku berjumlah 2 orang memiliki postur tubuh yang tinggi. Siap-siap mandi lah pulang kerja. Melihat keadaan ganggu, habis melihat keadaan ganggu, udah kembali lagi ke TKP. Di sini mereka sempat berinteraksi. Dari situ saat yang dibonceng itu ini melihat keadaan rumah tetangga saya melihat. Ya, habis itu udah ditengok sekiranya nggak ada yang mau keluar baru beraksi. Habis dilihatnya kereta tuh udah langsung dipatahkannya. Dan berikut informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk hari Jumat 23 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan update informasi perakhiran cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 23 Februari 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbang Hasudutan, Fakfak Barat, Dairi, Padang Sedempuan, Tapanuli Selatan,
dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 21 Februari 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Jumat 23 Februari 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.